Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi ada honorer tertentu yang dilepas oleh Kemenpan RB. Nah, Bapak Ibu di sini disampaikan bahwa Kemenpan RB akan melepaskan honorer kategori berikut. Nah, ini alasannya Bapak ya. Jadi ada apa alasan terkait dengan jenis honorer ini dilepas oleh Kemenpan RB? Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Unius ID mencatat satu informasi penting terkait dengan honorer yang mana belakangan ini Indonesia telah menyaksikan perubahan drastis dalam kebijakan perekrutan honorer. Kementerian Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB berani mengambil langkah dengan menutup peluang perekrutan untuk dua kategori honorer tertentu, yaitu tenaga pelaksana dan tenaga teknis fungsional. Jadi ini informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana honorer tenaga pelaksana dan tenaga teknis fungsional, yang mana Kemenpan RB akan menutup peluang perekrutan untuk dua kategori honorer tersebut. Kategori-kategori honorer tersebut sudah mencapai masa tak terpakai. Ini menurut Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB. Kebijakan negatif growth atau pertumbuhan nol diterapkan mulai tahun ini untuk kategori honorer tenaga pelaksana, yang berarti tidak akan ada perekrutan baru dalam kategori tersebut. Namun demikian, ada kabar baik bagi para honorer di bidang pendidikan dan kesehatan. Kemenpan RB tetap membuka peluang perekrutan bagi kedua kategori tersebut, mengingat kebutuhan akan layanan dasar ini semakin meningkat. Hal ini berarti masih ada potensi pertumbuhan positif bagi honorer di bidang pendidikan dan kesehatan. Kebijakan ini diambil dalam rangka merestrukturisasi organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja aparatur sipil negara. Jadi pemerintah berharap bahwa kebijakan ini dapat memperkuat aparatur negara dan memperkirakan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain daripada itu juga, pemerintah juga telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperbaiki sistem perekrutan honorer dengan tujuan utama memberikan kesempatan yang lebih adil bagi tenaga kerja honorer dan memastikan kebutuhan aktual masyarakat bisa terpenuhi. Dengan menutup peluang perekrutan untuk kategori honorer tenaga pelaksana, pemerintah berusaha untuk meningkatkan efisiensi kerja aparatur sipil negara. Dalam struktur organisasi yang lebih terarah, aparatur sipil negara atau ASN akan dapat bekerja lebih efektif dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat tentunya. Sementara itu, keputusan untuk tetap membuka peluang perekrutan bagi honorer di sektor pendidikan dan kesehatan adalah langkah yang cerdas. Nah, di sini dikatakan bahwa keberlanjutan perekrutan honorer di sektor pendidikan dan kesehatan ini merupakan langkah cerdas karena memang kedua bidang ini, baik bidang pendidikan maupun bidang kesehatan, adalah dua bidang yang urgen di negara ini,
ya karena memang dari sisi pendidikan dan kesehatan sangat diutamakan. Maka suatu hal yang wajar kalau honorer di sektor pendidikan dan kesehatan itu terus akan melakukan perekrutannya. Bukan berarti mengecualikan yang lain, tetapi ada hal tertentu yang membatasi untuk tenaga teknis pelaksana ini dan fungsional ini ditutup oleh Kemenpan RB sesuai dengan alasan yang telah disampaikan tadinya. Kebutuhan akan tenaga kerja di bidang ini terus meningkatkan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Ini maksudnya Bapak Ibu yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi perubahan kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam merestrukturisasi organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja aparatur sipil negara. Pemerintah sadar bahwa dinamika perubahan yang cepat di era modern memerlukan responsivitas dan adaptabilitas yang tinggi. Diharapkan kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi honorer di masa depan. Para honorer akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan karir mereka dan berkontribusi secara maksimal dalam pelayanan publik. Selain itu, kebijakan ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dan jelas menghasilkan sistem perekrutan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan semangat perubahan yang kuat dan komitmen, maka pemerintah yang tegas diharapkan bahwa Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik melalui kebijakan perekrutan honorer yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan informasi yang sudah beredar bahwa Kemenpan RB melepaskan jenis honorer tertentu. Kenapa? Karena memang ada alasan kuat terkait dengan hal tersebut, yaitu katanya masa tidak terpakai lagi, ya, kecuali untuk honorer bidang pendidikan dan bidang kesehatan, yang mana perekrutan honorernya merupakan langkah cerdas karena memang kedua hal ini adalah hal yang sangat urgen di negeri ini. Maka suatu hal yang wajar kalau honorer bidang kesehatan dan pendidikan ini tetap dipertahankan dan tetap diteruskan untuk rekrutmennya karena memang dianggap sangat penting di negeri ini. Bukan berarti meniadakan honorer lainnya sebagaimana yang disampaikan tadinya, yaitu seperti tenaga pelaksana dan tenaga teknis fungsional, yang mana menurut Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, bahwa katanya kedua kategori ini sudah mencapai masa tak terpakai. Jadi jelas-jelas di sini disampaikan bahwa kedua tenaga ini, yaitu tenaga pelaksana dan tenaga teknis fungsional, kategori tersebut menurut Alex Denny, Deputi Bidang SDM, katanya sudah mencapai masa tak terpakai. Demikian informasinya dan pasti ada alasan kuat yang lain kenapa hal ini ditutup Bapak Ibu ya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya dan selamat untuk guru dan tenaga kesehatan yang selalu direkrut setiap tahunnya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.